Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari prediksi jumlah usaha mikro kecil menengah menggunakan regresi linear dan interpolasi Newton dengan studi kasus Jawa Barat, di mana kami menggunakan mengembangkan aplikasi untuk memprediksi UMKM tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amelia Andini dengan NPM 237006043 dengan rekan saya Fani Maharani dengan NPM 237006048 dan Fajar Geran Arifin dengan NPM 237006079. Masuk ke dalam latar belakang, di mana UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Prediksi jumlah UMKM sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Namun, perhitungan prediksi seringkali rumit bagi masyarakat umum. Nah, untuk itu kami mengembangkan aplikasi berbasis website yang memudahkan pengguna dalam menghitung dan memvisualisasikan prediksi jumlah UMKM menggunakan metode regresi linear dan interpolasi Newton secara interaktif. Nah, adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah kami teliti, di mana yang pertama, bagaimana penerapan metode regresi linear dan interpolasi Newton dalam memprediksi jumlah UMKM di Jawa Barat. Yang kedua, metode manakah yang menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan yang ketiga, bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam bentuk aplikasi yang interaktif. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memprediksi jumlah UMKM tahun-tahun mendatang dengan regresi linear dan interpolasi Newton. Yang kedua, membandingkan keakuratan kedua metode. Yang ketiga, menerapkan hasil perhitungan dalam aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Aplikasi ini menggunakan dua metode utama dalam analisis numerik, yaitu regresi linear sederhana dan interpolasi polinom Newton. Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel waktu dan jumlah UMKM, dengan menghasilkan sebuah persamaan garis lurus sebagai prediktor. Metode ini cocok digunakan untuk tren data yang stabil dalam jangka panjang. Sementara itu, interpolasi polinom Newton digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang tersedia. Metode ini membentuk polinom berdasarkan selisih terbagi atau divide difference dan lebih sensitif terhadap perubahan tren data dalam jangka pendek. Kedua metode ini diterapkan untuk membandingkan efektivitas prediksi pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. Selanjutnya, nah di sini ada rumus regresi linear. Ada Y sama dengan MX ditambah B, dengan M itu kemiringan garis dan B itu titik potong sumbu Y. Kemudian, untuk rumusnya, M sama dengan N kali jumlah XY dikurang jumlah X kali jumlah Y dibagi dengan N kali jumlah kuadrat X dikurang kuadrat dari jumlah X. Untuk rumus interceptnya atau B, itu sama dengan jumlah Y dikurang M kali jumlah X dibagi dengan N. Selanjutnya rumus interpolasi polinom Newton. Di sini ada Pn dari X sama dengan F dalam kurung X0 ditambah F dalam kurung X0 dan X1 dikali X dikurang X0 ditambah F dalam kurung X0, X1 dan X2 dikali X dikurang X0 kali X dikurangi X1 dan seterusnya sampai F dalam kurung X0, X1 sampai Xn dikali X dikurangi X0, X dikurangi X1 dan seterusnya sampai X dikurangi Xn kurang 1. Selanjutnya, ada studi terdahulu yang relevan. Di sini kami mengambil 3. Yang pertama dari Wirakusuma dan Hesananda,
Tahun 2025 menggunakan regresi linier untuk memprediksi pertumbuhan UMKM di Jawa Barat, hasilnya menunjukkan estimasi tren yang cukup akurat. Yang kedua, ada Zulkarnain et al. Pada tahun 2024 membandingkan interpolasi Newton-Gregory dan Lagrange untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin. Newton-Gregory ini terbukti stabil dan akurat. Dan yang ketiga, Maulana dan Dana pada tahun 2024 menerapkan regresi linier untuk memprediksi produksi jagung di Jawa Barat menggunakan Google Colab, menunjukkan kepraktisan metode dalam prediksi berbasis data. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Yang pertama, dari jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Data berupa jumlah unit usaha mikro dan kecil berdasarkan kode KBLI disajikan menurut sektor ekonomi dan tahun pencatatan. Data ini digunakan karena sifat penelitian yang kuantitatif dan analitis, serta mendukung penerapan metode interpolasi dan regresi untuk estimasi dan prediksi pertumbuhan UMKM. Pada teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder dari Open Data Jabar dalam format CSV berisi jumlah UMKM di Jawa Barat per wilayah dan tahunnya. Data ini dikumpulkan dengan mengunduh langsung dari portal tersebut lalu dianalisis menggunakan regresi linier dan interpolasi polinom Newton untuk menghitung prediksi jumlah UMKM di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, untuk langkah-langkah analisis, langkah yang pertama, pengumpulan data sekunder dari BPS Jawa Barat. Kedua, pengolahan dan normalisasi data. Yang ketiga, penerapan regresi linier untuk prediksi jumlah UMKM. Yang keempat, penerapan interpolasi polinom Newton untuk prediksi jumlah UMKM. Yang kelima, visualisasi hasil prediksi dalam bentuk grafik tren. Dan yang terakhir ada evaluasi akurasi model dengan MAE dan RMSE. Selanjutnya, untuk alat bantu dan perancangan sistem sederhana, di penelitian ini mengembangkan aplikasi web berbasis TypeScript untuk memprediksi jumlah UMKM di Jawa Barat menggunakan dua metode analisis, yaitu interpolasi polinom Newton dan regresi linier sederhana. Perhitungan dilakukan dengan Python tanpa pustaka eksternal agar efisien dan terkontrol. Untuk sistemnya itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama, input data melalui unggah CSV atau formulir manual. Yang kedua, pemrosesan dan perhitungan prediksi. Yang terakhir, visualisasi hasil dalam grafik interaktif dengan Chart.js. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser tanpa instalasi, menjadikannya alat analisis yang praktis dan informatif. Selanjutnya, Oke, baik, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi oleh Fajar. Dipersilahkan. Selanjutnya ada demo aplikasi akan dilanjutkan oleh saya. Ini adalah tampilan awal aplikasi landing page di mana di sini terdapat beberapa tampilan seperti judul, seperti nama websitenya UMKM Force Jabar dan tentang aplikasi. Lalu di bawahnya ada beberapa tab seperti data, prediksi pertumbuhan, analisis model, dan kalkulator perhitungan. Nah, lanjut. Di tampilan bawahnya itu ada warning, itu bertulisan kami memohon maaf karena data API yang disediakan oleh pemerintah itu tidak diperbarui secara berkala. Saya sudah mencari API publik yang mengupdate data UMKM di Jawa Barat, namun hasilnya tidak ada dan cukup sulit. Kami hanya mendapatkan format berupa CSV atau seperti spreadsheet, dan user harus memasukkannya secara manual. Saya di 2016 dan data terakhir yang diperbaruinya itu hanya sampai 2023. Lanjut ke prediksi pertumbuhan.
Di sini prediksi pertumbuhan jumlah UMKM menggunakan regresi linear. Di sini ada kolom untuk menambahkan tahun jika data telah diperbarui, ada jumlah UMKM. Misalkan di sini data sama dengan tadi yang sudah diunggah. Saya ingin menghitung target prediksinya itu 2024. Prediksi untuk tahun 2024. Prediksi untuk tahun 2024 telah berhasil dihitung. Nah, ketika prediksi tombol sudah diklik, tabel akan chart itu akan muncul. Data biru ini adalah data aktual dan prediksinya itu yang merah ini. Hasil prediksi berdasarkan data historis, prediksi jumlah UMKM di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah 7.326.257 UMKM. Prediksi ini menggunakan metode regresi linear sederhana. Lanjut, ketika klik menganalisis model, di sini ada beberapa analisis model UMKM. Ada perhitungan pertumbuhan dengan interpolasi polinom Newton dan perbandingan model prediksinya. Lalu kita menggunakan data tahun referensi yang tadi sudah di-upload, tinggal mengklik gunakan data terimport dan akan langsung terisi secara sendiri. Di sini sama, ketika button sudah diklik, akan memunculkan beberapa tahun. Misalkan, kita akan mencari data UMKM-nya itu 2024 sama. Secara otomatis, sistem akan menghitung dan memunculkan data prediksinya. Hasil prediksinya itu 7.491.869 dan di tabel lain ini akan memunculkan data prediksinya itu 2024 sama dengan hasil di sininya. Lanjut, kita akan bandingkan dengan model prediksi. Misalkan kita memasukkan yang sama, bandingkan model dan akan muncul jumlah UMKM prediksi. Hasil perbandingannya itu 7.326.257, jadi selisihnya itu hanya 165.612 UMKM, 2,21%. Lanjut kita ke tab kalkulator perhitungan. Di sini hanyalah kalkulator perhitungan biasa untuk menghitung regresi linear dan ada untuk interpolasi polinom Newton. Kami menggunakan sumber data resmi. Informasi tentang sumber data yang digunakan dalam aplikasi ini ada dari Badan Pusat BPS, Dinas Koperasi UMKM, dan Kementerian Operasi dan UMKM. Dilanjutkan, di sini saya sudah membuat perhitungan manualnya, Newton polinom di sini. Nah, pertama, user itu harus menggunakan data kalau sebisa mungkin menggunakan data yang sama seperti pada website yang tadi. Nah, lanjut di bawahnya ada regresi linear, ubah tahun menjadi relatif. Terus ada di sini lanjut rumus regresi linear dalam sebuah kode. Di sini untuk menampilkan perhitungan. Pada perhitungan manual ini, di sini untuk regresi linear dan interpolasi Newton manual itu digabungkan. Dan ini adalah perhitungan untuk interpolasi Newton manual. Lalu kita cek hasilnya. Nah, ini langsung muncul perhitungan manual dari Python. Kita bandingkan dengan data yang tadi di website. Nah, kita bandingkan. Untuk tahun 2024, regresi linear itu untuk prediksi 2024 ya. Nih. Nah, 7.326.257. Lanjut ke perhitungan analisis model 2024. Nah, kita bandingkan perhitungan Newton untuk 2024
Sebentar. Nah, ini nih. Perhitungan untuk 2024 itu 7.491.869. Kita bandingkan dan hasilnya sama. Misalkan kita juga bisa menghitung untuk tahun kedepannya lagi. Secara otomatis sistem kita itu akan langsung menghitung secara otomatis. Website kita itu tuh akan langsung menghitung otomatis. Lalu tentang aplikasi ini, konsep aplikasi Jabar adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pemangku kebijakan. Fitur utamanya yang tadi saya sebutkan, tujuan aplikasi untuk menyediakan prediksi berbasis data. Target penggunanya itu pemerintahan daerah, akademis dan peneliti, mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum yang tertarik dengan data perkembangan UMKM. Jadi pada hasil dan pembahasan ini, data diambil dari BPS Jawa Barat periode 2016 sampai 2023. UMKM data terus meningkat dari 2016 yang hasilnya itu UMKM 4.634.807 menjadi 7.055.660 pada 2023. Data dimasukkan ke aplikasi prediksi dalam bentuk array objek. Data ini digunakan untuk membuat model prediksi berbasis regresi dan interpolasi. Perbedaan hasilnya itu 117.753 unit, kurang lebih sekitar 1,51%. Interpolasi linear yang lebih sensitif terhadap data sekitar tahun target, regresi linear yang mempertimbangkan tren global seluruh data. Hasil ini bisa menjadi kebijakan strategis pemerintahan dan informasi pasar bagi UMKM. Sekian dari Pak Jagiran, sekian untuk demonya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan penjelasannya. Nah, mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah metode regresi linear dan interpolasi polinom Newton ini menghasilkan prediksi pertumbuhan jumlah UMKM yang berbeda di Provinsi Jawa Barat. Nah, regresi linear sendiri memberikan gambaran pertumbuhan yang stabil dan cenderung linear, sehingga lebih cocok digunakan untuk memprediksi dalam jangka panjang dengan asumsi tren yang konsisten. Sementara itu, interpolasi polinom Newton sendiri lebih responsif terhadap perubahan data terkini dan mampu menangkap fluktuasi tren dalam jangka pendek dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu, pemilihan metode prediksi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan analisis serta karakteristik data yang digunakan. Apakah fokus pada kestabilan pertumbuhan jangka panjang atau pada dinamika perubahan tren jangka pendek. Nah, terima kasih. Sekian dari kami untuk presentasi aplikasi yang kami kembangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.